Hadirin yang saya hormati, selanjutnya ekspos program P2WKSS akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gunung Sari kepada Ibu Iba AMK. Yang kami hormati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Bupati Kuningan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Dr. Andes Haji Uca Sumantri MSI. Yang saya hormati Ketua Tim Verifikasi Akhir Program P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Kepada Ibu Sursila Yani Lianisi SIP. Yang saya hormati Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Cimahi. Yang saya hormati Unsur Muspika Kecamatan Cimahi. Yang saya hormati Tim Teknis Pengelola P2WKSS Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Tim Kemitraan P2WKSS Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cimahi beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Gunung Sari beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD, Ketua LPM, seluruh aparat Desa Gunung Sari, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Gunung Sari, tim pengelola teknis pelaksanaan P2WKSS tingkat desa, dan 100 kakak binaan Desa Gunung Sari yang saat ini hadir di tengah-tengah kita semua, serta undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Dan terima kasih atas kehadiran serta dukungannya. Syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta ridhonya pada hari ini kita dapat hadir berkumpul untuk melaksanakan kegiatan verifikasi program terpadu P2WKSS tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, beserta tamu undangan yang saya hormati, selamat datang kami ucapkan khususnya untuk tim evaluasi program terpadu P2WKSS di Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan dalam rangka evaluasi akhir program terpadu P2WKSS yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya menyampaikan ekspos, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke luar negeri, beli kain di luar kota. Selamat datang di Gunung Sari, desa kecil berjuta cerita. Ekspos kami saat ini merupakan laporan pelaksanaan
Kuningan yang dimaksud untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan kegiatan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera tahun 2023 yang telah berjalan selama beberapa bulan di Desa Gunung Sari. Hadirin yang kami hormati, program terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan wanita dalam pembangunan yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mewujudkan dan mengembangkan keluarga yang sehat, mandiri, yang pembinaannya dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh tim penggerak PKK dan instansi yang terkait secara berjenjang. Pada tahun 2023 ini, Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi terpilih menjadi lokasi desa binaan bagi pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan pertimbangan bahwa wilayah Kecamatan Cimahi berjumlah 10 desa merupakan salah satu dari yang diprioritaskan untuk pelaksanaan program Desa Membangun. Hasil survei calon desa lokasi P2WKSS tahun 2023 adalah Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi, menyatakan bahwa Kepala Desa Gunung Sari dinyatakan siap dalam komitmennya untuk mensukseskan program P2WKSS. Dasar hukum penyelenggaraan terpadu program P2WKSS di Desa Gunung Sari yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019. Selanjutnya, keputusan Bupati Kuningan Nomor 220/17/DPPKB-P3A/2020 tentang penetapan lokasi desa binaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Kuningan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Desa Gunung Sari berbatasan dengan sebelah utara Desa Tonjong, Kecamatan Pasleman, Cirebon. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Magaluti, Kecamatan Cimahi. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cimahi, Kecamatan Cimahi. Penduduk Desa Gunung Sari berdasarkan data terakhir tahun 2022 sebanyak 2.571 jiwa. Kondisi awal sebelum program terpadu P2WKSS. Yang pertama, kelompok sasaran kesehatan ibu dan anak. Permasalahannya, pelayanan posyandu Dusun Puncak Manik masih menggunakan rumah warga. Strateginya selama ini menggunakan rumah warga, prioritasnya pembangunan gedung atau pembentukan posyandu multifungsi. Yang kedua, sasaran anak dan remaja. Permasalahannya belum memiliki tempat belajar, mengaji, masih di rumah warga, pos pelayanan kesehatan remaja. Strateginya dikoordinir untuk melaksanakan kegiatan yang positif. Kelompok ketiga, anak dan remaja, masih ada pernikahan di bawah usia. Strateginya penyuluhan terhadap orang tua dan anak remaja. Adanya kegiatan posyandu remaja dan BKR.
Pengarahan remaja pada kegiatan yang positif. Sasaran yang keempat, ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan. Strateginya dikoordinir untuk melaksanakan kegiatan berkelompok. Prioritasnya peningkatan kapasitas pembuatan produk makanan, kerajinan dan keterampilan. Sasaran yang kelima, kelompok wanita tani. Permasalahannya teknologi pemanfaatan lahan pekarangan belum optimal. Pengendalian hama, pengaruh cuaca dan musim. Strateginya, pengenalan pengetahuan bercocok tanam yang efektif dengan menggunakan media tanam selain tanah. Sasaran yang keenam, warga petani, hasil bumi, padi dan jagung pada musim hujan susah kering sehingga kualitas menjadi menurun yang berpengaruh terhadap harga jual. Strateginya pengenalan teknologi pertanian. Sasaran yang ketujuh, warga masyarakat, permasalahan penanggulangan sampah rumah tangga. Strateginya pemisahan sampah organik dan anorganik. Prioritasnya peningkatan kapasitas tentang pengelolaan sampah, pembuatan pupuk organik dan pemanfaatan sampah anorganik serta sarana dan prasarana. Sasaran yang kedelapan, masih warga masyarakat. Pembagian air bersih tidak merata karena instalasi yang sederhana atau low-slot. Strateginya penggunaan air secara bergilir, perbaikan instalasi air ke rumah-rumah, pembatasan penggunaan air dengan water meter. Sasaran yang ke-9, kelompok wanita tani, pemenuhan gizi keluarga daging dan ikan. Strateginya budidaya ternak kambing dan ikan. Prioritasnya bantuan ternak, kambing dan ikan beserta kolam terpal. Sasaran yang ke-10, warga masyarakat. Permasalahannya kurangnya sumber daya manusia yang menguasai media, komunikasi dan penyiaran. Strateginya mengenal dan memanfaatkan media komunikasi yang baik. Prioritasnya peningkatan kapasitas tentang membuat dan menyiarkan media komunikasi dan informasi dengan bijak. Sasaran PAUD, pendidikan anak usia dini. Permasalahannya kurangnya sarana bermain anak. Strateginya penyediaan tempat bermain anak. Prioritasnya taman bermain anak yang dilengkapi dengan alat permainan outdoor. Sasaran ke-12, warga masyarakat. Permasalahannya budaya tradisional hampir punah. Strateginya menggali dan menghidupkan kembali seni dan budaya lokal. Prioritas bantuan alat-alat seni budaya gedung. Sasaran yang ke-13, warga masyarakat. Permasalahannya masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni. Strateginya perbaikan rumah warga. Prioritas bantuan roti lampu untuk warga masyarakat. Program terpadu P2WKSS tahun 2023 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi selama 10 bulan, diawali di bulan Februari hingga November tahun 2023, merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh lintas sektoral yang bergabung dalam tim pengelolaan P2WKSS dan tim kemitraan P2WKSS Kabupaten Kuningan. Berikut adalah realisasi program kegiatan fisik dan non-fisik yang telah dilaksanakan di Desa Gunung Sari sepanjang bulan Januari sampai dengan November tahun 2023. Realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan fisik. Yang pertama dari Dinas atau SKPD EPPKB P3A
pembinaan Kampung KB sudah dilaksanakan. Pembinaan sosialisasi kelompok P2KA sudah dilaksanakan. Pembinaan sosialisasi 100 kakak binaan tentang sosialisasi 1000 KPK. Pembinaan sosialisasi BKB, BKL, dan BKL. Pembinaan Sekoper Cinta, pembelajaran melalui online TVRI dan YouTube. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan, koordinasi penentuan kakak binaan. Kunjungan rumah pada kakak binaan sudah dilaksanakan. Pembinaan posyandu, penyampaian edukasi tentang kesehatan, pemberian media edukasi tentang kesehatan, pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan literasi sudah dilaksanakan. Yang ketiga, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Yang pertama, pembinaan literasi, pembenahan arsip, dan perpustakaan digital sudah dilaksanakan. Selanjutnya, Dinas Kopda Peri. Program pengembangan UMKM, pengembangan usaha mikro dan orientasi peningkatan skala usaha, operasi pasar murah sudah dilaksanakan. Dan bantuan alat produksi untuk UMKM meliputi 25 jenis alat produksi. Yang pertama, kuali, baskom, kompor gas, timbangan digital, seler, serok, dangdang, seeng, blender milik Philips, wajan besar, spinner, pisau pengiris, tabung gas, isi 5,5 kilo, tampan, oven, cetakan kue kering, cetakan pastel, teflon ukuran 22, pengiris pisang, baskom, loyang, baskom stainless besar, mixer, regulator, dan kompor. Selanjutnya dari Dinas DPKPP, rumah tinggal layak huni mendapatkan bantuan 20 unit. Kegiatannya meliputi sosialisasi program Rudi Labu, verifikasi CPM, rembuk desa, monitoring dan evaluasi, Monep DPKPP Kabupaten Kuningan, dan lapor Kabupaten Kuningan. Ini sudah dilaksanakan. Selanjutnya dari PDAM Kabupaten Kuningan,
Pemberian bantuan uang sebesar 5 juta rupiah. Dalam hal ini untuk perbaikan sarana air bersih di mata air dari Dinas DPMD. Penataan gedung Posyandu wilayah Posyandu Wijaya Kusuma 3, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembangunan gedung Posyandu terintegritas di lokasi Posyandu Wijaya Kusuma 1 itu sudah terrealisasi. Selanjutnya dari Dinas Diskominfo, kegiatannya meliputi pelatihan website untuk operator, admin website, desa dan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas tentang membuat dan menyiarkan media komunikasi dan informasi dengan bijak, kegiatan sosialisasi literasi digital bagi anak remaja sudah dilaksanakan. Selanjutnya dari STKIP Muhammadiyah, kegiatan tentang penanggulangan stunting, sosialisasi penanggulangan stunting. Selanjutnya dari Dinas Disnaker Trans BLK, kegiatannya meliputi pelatihan berbasis kompetensi mobile training unit, pelatihan pembuatan roti dan kue sudah dilaksanakan. Selanjutnya Uniku, kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat meliputi seminar dengan tema dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum dan kesehatan. Yang kedua, workshop mengenai pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman hidroponik, metode polybag botol bekas, dan pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk sumber organik ramah lingkungan. Yang ketiga, seminar dan pelatihan dengan tema optimalisasi potensi desa berbasis One Village One produk, mochi jagung. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan, bantuan PJU sebanyak 13 titik Bapak Ibu sudah terrealisasi. Selanjutnya tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan, kelengkapan atribut vandal PKK dan bendera merah putih beserta THM dalam ruangan, dan pembinaan Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Selanjutnya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang pertama bantuan polybag, bantuan bibit sayuran, tanaman hidroponik untuk kebun, bantuan peralatan produksi UMKM, dan ada gerakan pasar murah. Sudah dilaksanakan. Dari Dinas DPUP TR, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ini di ruas Kiara Domba dan Kecamatan Cimahi sudah dilaksanakan. Selanjutnya dari Dinas Kanan, kegiatannya program pengembangan perikanan bibit atau benih ikan, dalam hari ini Budik Damber, mulai dari sosialisasi dan pelatihan,
Selanjutnya dari Bank BJB. Kegiatannya sponsor kegiatan P2WKSS berupa cash money sebesar 1,5 juta rupiah. Selanjutnya dari Dinas Sosial. Kegiatannya penyerahan bantuan makanan untuk anak tahun 2023, realisasi 31 paket bantuan anak, penyerahan bantuan beras untuk sasaran 377 KK dan bantuan BPNT, PKH dan samping. Pelaksanaan kegiatannya setiap bulan. Selanjutnya dari Disduk Capil. Kegiatan pelayanan jemput bola si kuda cepat ini sudah direalisasikan tentang pembuatan KTP elektrik, kartu identitas anak, akte kelahiran, akta kematian, KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya dari DPBD. Kegiatan penanganan kebakaran di rumah Ibu Suketi RT 9 RW 2. Selanjutnya dari PMI. Kegiatannya pelaksanaan donor darah sebanyak 20 orang warga dan pemeriksaan golongan darah. Selanjutnya dari AS Putra. Pemberian bantuan uang sebesar Rp2.500.000 sudah terrealisasikan. Realisasi kegiatan Sekoper Cinta. Pembelajaran sekolah perempuan Capai Impian dan Cita-Cita di Desa Gunung Sari dilakukan melalui akses saluran YouTube Sekoper Cinta Jawa Barat dan Google Drive Sekoper Cinta. Pelaksanaan dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juli tahun 2023 sesuai dengan materi dan kurikulum dari Provinsi Jawa Barat. Apabila masih terdapat partisipasi yang belum saya sampaikan atau disebutkan satu persatu, mohon kiranya dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk dimaklumi dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, saat program terpadu P2WKSS berjalan hingga pertengahan tahun dan kondisi wajah desa belum banyak mengalami perubahan, di mana sebagian besar diakibatkan oleh kebijakan pengetatan APBD di hampir seluruh OPD. Maka pemerintah Desa Gunung Sari di bawah binaan DPPKB 3A melakukan manuver program kegiatan unggulannya bukan lagi pada perubahan wajah desa semata, namun yang terpenting adalah mengoptimalkan upaya pemberdayaan perempuan dengan memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan tim penggerak PKK Desa Gunung Sari, yaitu sebagai berikut. Pokja 1. Program kerja kegiatan pembinaan keagamaan, pola asuh anak remaja di era digital, pembinaan lansia yang sehat dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya meliputi pengajian rutin, senam jantung sehat dan anti-stroke, screening lansia, pembentukan kader lansia dalam perawatan sehari-hari, kegiatan sosialisasi beberan paredi cepat, cegah
pernikahan anak, bank darah bagi remaja. Inovasinya labu siang, lansia, bugar, sehat dan mandiri. Dalam hal ini untuk sasaran 100 kakak binaan sebanyak 15 orang lansia sudah dilaksanakan pemeriksaan screening lansia, senam jantung sehat dan antistrok. Hasil yang diharapkan, angka harapan hidup meningkat, pernikahan usia anak dapat dicegah, program Posbindu PTM lansia terpadu, penggunaan obat-obatan herbal, meningkatnya keterampilan anggota keluarga dalam perawatan lansia di rumah. Untuk Pokja 2, program kerja pendidikan, kegiatan meliputi pelatihan keahlian dalam keterampilan tentang kreasi pendidikan dan keterampilan anak, kegiatan photoshoot untuk bayi dan maternity ini di wilayah Posyandu Jaya Kusuma 3, kreasi limbah sampah. Yang kedua, kegiatan taman bacaan masyarakat, cerdik, cerdas, mendidik. Selanjutnya, kegiatan pojok baca, penyelenggaraan pendidikan usia dini atau kelompok belajar. Inovasinya, terbentuknya prakoperasi mandiri sejahtera abadi, warung PKK Srikandi, kegiatan DKB, BKF, BKL, berdua ke Pekanbaru, berdoa dan berencana ke pembinaan keluarga balita, remaja, dan lanjut usia. Selanjutnya, pengelolaan jagung menjadi makanan basah, mochi jagung, produk UP2K berupa kerupuk kuci dan kue basah. Selanjutnya, Pokja 3, kegiatannya meliputi pemanfaatan lahan KWT dan tanaman obat keluarga, budidaya ikan dalam MBF, Budik Damer, sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan keluarga, penyuluhan pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Di sini ada warung B2SA Layung Sari dalam pengolahan makanan PMT untuk balita dan lansia dengan produk nugget ikan lele, minuman jaga raga, sosialisasi aquaponik sebagai solusi kekurangan air di lahan pertanian. Hasil yang diharapkan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber pangan dan obat bagi keluarga. Selanjutnya, Pokja 4, kegiatannya meliputi pembinaan 100 kakak binaan. Yang pertama, pemeriksaan hipates, bank darah, pencegahan samping, konseling kesehatan, lingkungan sehat, KB MKJP, dan pembentukan tim gagal bencana. Inovasinya di sini ada dapur genting, yaitu double protein cegah stunting dengan sasaran ibu hamil, Milor Asik melalui makan telur, anak sehat dan kuat, Gemas gerakan makan ikan enak dan sehat, sasaran untuk anak balita dan pra sekolah. Hasil yang diharapkan, sasaran hipates bagi 100 kakak binaan yang memang sasaran pasangan usia subur sebanyak 75 orang sudah mendapatkan pelayanan hipates dengan hasil yang normal. Pendataan spal dan air bersih. Hasil perencanaan tahun 2023 akan membuat sumur resapan dalam menanggulangi permasalahan penyediaan air bersih.
data PHBS, hasil peninjauan dan konseling didapatkan perubahan perilaku dan pemanfaatan jamban dengan baik. Cakupan KB MKJP 100 kakak binaan, sasaran pasangan usia subur sebanyak 75 dengan rincian KB implan 52 orang, HUD 5 orang, sasaran ibu hamil 8 orang, program ingin punya anak sebanyak 10 orang. Hambatan pelaksanaan kegiatan program terpadu P2WKSS yang pertama, keadaan wilayah dan potensi Desa Gunung Sari dengan keadaan masyarakat yang kompleks, dengan tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi yang kurang rata, maka perlu kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku positif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga. Yang kedua, kondisi wilayah minus air. Pada saat musim kering, sepanjang pelaksanaan program P2PKSS tahun 2023, Desa Gunung Sari berada dalam kondisi tanah dan tanaman yang mengering. Banyak tanaman hasil pembenihan dan pembibitan yang tumbuh kurang maksimal karena kurangnya air. Kebijakan APBD Kabupaten Kuningan yang meminimalisir pencairan realisasi program kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah mengakibatkan banyaknya bantuan dan dukungan dari OPD untuk Desa Binaan P2WKSS sebagai program gotong royong OPD. Maka dalam upaya meminimalisir hambatan tersebut dilakukan beberapa cara. Yang pertama, mengoptimalkan potensi kemampuan sosial warga perempuan dalam program kegiatan desa. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam menciptakan pengelolaan lahan pekarangan untuk penanaman tanaman sumber pangan keluarga. Yang ketiga, memanfaatkan dan memaksimalkan hasil warung hidup dan apotek hidup yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan berbagai jenis keterampilan perempuan guna mendukung usaha ekonomi keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kelima, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk menciptakan kebersihan, keindahan, kesehatan, pemukiman, serta kelestarian lingkungan hidup. Untuk memaksimalkan upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah Desa Gunung Sari sejak penempatan menjadi lokasi binaan P2WKSS tahun 2023 berusaha menganggarkan pembiayaan program ini melalui anggaran desa dari dana desa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tujuan umum program terpadu P2WKSS untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, maka pelaksanaan program terpadu P2WKSS tahun 2023 di Desa Gunung Sari ini sangat dirasakan manfaatnya, seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat melalui penyediaan tanaman pangan keluarga di lahan pekarangan. Setiap rumah sangat membantu efisiensi pengeluaran keluarga untuk belanja pangan, memperindah rumah, memberikan sumber makanan sehat untuk keluarga. Semakin bertambah pengetahuan warga desa tentang pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui pembelajaran sekoper cinta bahwa ketahanan sebuah keluarga juga ditentukan oleh kualitas perempuan untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu, istri, dan warga masyarakat. Melalui program P2WKSS telah terjadi peningkatan penunjang pembentukan desa yang ramah perempuan dan anak di Desa Gunung Sari. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera di Desa Gunung Sari, Kecamatan Cimahi,
bergerak PKK Kabupaten Kuningan. Pada akhirnya, harapan kami semoga dengan telah selesainya kegiatan ini agar terus ditingkatkan, bukan berarti hanya adanya penilaian, akan tetapi kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Demikian harapan kegiatan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sekalian dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun di akhir ekspos ini. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Satu lagi. Malam Jumat bermain catur. Duduk di kursi, kepala bersandar. Mohon maaf tutur ekspos ini bila kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sari, 5 Desember tahun 2023. Dilanjutkan penyerahan laporan pelaksanaan kegiatan program P2WKSS Desa Gunung Sari tahun 2023 dari Ketua Tim Program PKK Desa Gunung Sari kepada Ketua Tim Verifikasi Akhir Program P2WKSS DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat. Untuk penyerahan dokumen kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, untuk menutup acara ini dengan hikmat, marilah kita membaca doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Cimahi kepada Bapak Wawan Rizwandi STHI MH. Yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi ni'ma kulli ni'matin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qaribina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujib sayyidina wa ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'am wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bil akhirah syukran bika Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah ghafara lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa lamma innaka qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana ya
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah mengikuti rangkaian acara sesi 1. Acara diberi dulu selama 5 menit sebelum memasuki sesi kedua, yaitu acara wawancara dan kunjungan lapangan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan serta atas segala kekurangannya. Terima kasih dari segala perhatiannya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan